lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya Vanessa Herman dan juga rekan saya ya, Kevin Judah Huta Barat. Kita sapa Kevin dulu ya. Hai Kev, apa kabar nih? Hai Fani, kabar baik. Oke, nah teman-teman pastinya kalau kita ngobrol sama Kevin kita mau lanjutin lagi nih ya pembahasan teknikal kita nih ya kemarin. Jadi kemarin nih Kev kita udah bahas mengenai gimana sih caranya beli, kemudian caranya jual gitu ya dari adanya tren bullish nih. Hari ini lanjutannya kita mau bahas apa nih? Ya, nah teman-teman kali ini kita akan membahas yang trennya bearish. Nah kalau teman-teman pengen tahu tren yang bullish gimana, itu teman-teman bisa cek di YouTube CGSMB Sekuritas Indonesia yang modelnya ngopi ya. Nah itu episode 83. Dimana kalau waktu itu kita bahas tentang bullish dan itu di situ kita lihat cara garisnya. Lalu titik-titiknya di situ ada ruang beli, lalu juga kalau misalnya garisnya tertembus itu jadi apa. Nah itu tentunya teman-teman bisa cek lagi ya di episode 83 ya. Nah sekarang nih Van, kita mau bahas tentang saham HMSP, di mana pergerakan sahamnya kan belakangan ini cenderung bearish nih, dan tentunya kita pengen tahu gimana caranya melihat poin-poin apa aja sih yang bisa kita petik dari tren tersebut. Nah tentunya kita akan bahas itu secara lebih detail di chartnya. Silahkan. Hai guys, nah ini kita lihat ada saham HM Sampurna, di mana kalau teman-teman lihat di gambar ini udah tertera ya gambarnya. Ini pergerakannya downtrend dan garis biru ini adalah mengkonfirmasi bahwa tren ini adalah tren melemah atau bisa dikatakan downtrend. Nah, jadi kalau kita lihat dari pergerakan hal ini, memang kita harus akui kalau sebuah saham itu bergerak melemah dalam arti tren ya. Trennya ini kalau kita lihat, kita ambil dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan sekarang, memang garis yang berwarna biru ini tidak tertembus. Nah biasanya ini juga bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang coba untuk cicil jual atau bisa dikatakan untuk jualan. Karena kita tahu bahwa biasanya sebuah saham, kalau teman-teman punya saham di atas, dalam arti nyangkutnya di atas gitu ya. Nah ini biasanya ada analis atau pelaku pasar bilang kalau mau jual harus best price. Nah best price ini kalau kita lihat sebuah saham itu dia nanti, misal contoh ya teman-teman, misalnya beli di sini nih, area sini nih tanggal 21 Februari di 1849. Terus tiba-tiba sahamnya turun ya. Nah teman-teman udah takut nih, wah kok angkanya lama-lama berkurang dan portofolio pastinya merah gitu ya. Nah tiba-tiba rebound. Nah biasanya kalau pelaku pasar ngeliat ini trennya akan melemah nih, kita ambil best price. Nah best price tersebut ada kira-kira dia dekat sama garis trend line maksud saya, garis downtrend ini ya, atau tren yang turun ini, terus kita coba untuk sell. Jadi itu polanya. Jadi best price itu adalah sell di sini, kemungkinan ya bisa teman-teman ada sedikit atau kalau teman-teman asumsi beli di level 1870 taruhlah ya, di level tanggal 13 Februari 2020 teman-teman best price, dia rebound 1890, teman-teman masih ada cuan 20 poin. Tapi kalau teman-teman misalnya kira-kira udah ketakutan mau break even point saja, ya jualan nggak masalah. Nah, dibandingkan teman-teman jualan di bawah seperti itu. Tapi ini catatan adalah kalau bicara trend line, kita juga harus melihat dari sisi fundamentalnya. Nah HM Sampurna ini kan masih cukup baik ya dari segi fundamentalnya gitu, masih blue chip. Dulu kan masuk ke dari segi likuiditas juga menarik gitu ya. Nah memang karena efek dari adanya fundamental termasuk bea cukai ini memberikan pelaku pasar itu menjual kan, makanya harganya sekarang masih tren melemah. Nah jadi kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa lihat, oh berarti kita gimana jual di sell di area sini, lalu dia trennya masih turun, kita sell ya, sampai di mana dia juga menunjukkan ke rebound lagi, ini juga bisa sell dan sell. Jadi ada 5 titik ya, dimana kalau kita perhatikan ini yang terjadi di HM Sampurna ya, untuk pola yang sell. Nah teman-teman bisa cek juga nanti cara garisnya di mana, klik trend line, habis itu teman-teman cari titik terendah paling tinggi ke bawah. Jadi teman-teman juga bisa dilakukan seperti ini ya. Yang pasti teman-teman tahu bahwa tren ini sedang dalam pelemahan. Demikian untuk HMSP. Oke, jadi kalau tadi dari pembahasan yang sudah Kevin bahas nih ya teman-teman ya. Jadi memang kalau kita mau garis satu trend line itu seenggaknya tuh butuh 2 titik ya.
Nah, tapi kalau teman-teman tadi lihat di case-nya HMSP itu ada 5 titik nih ya, yang akhirnya dia membentuk satu trend line gitu ya, dimana kalau dilihat memang cenderung lagi downtrend gitu ya. Nah, garis tadi ini memang teman-teman bisa jadikan apa ya, mungkin kayak resistance-nya gitu ya, untuk teman-teman bisa melakukan penjualan kalau misalkan udah menyentuh garis tren tersebut gitu ya, Kev ya. Betul banget, Van. Nah, kan jadi pertanyaan begini, kalau kita jualan tanpa belinya gimana? Maksudnya kita udah jual nih, tapi nggak ada barangnya juga karena yang namanya pasar itu kalau kita berhadapan dengan tren bearish, memang satu sisi, di sisi lain ada pemikiran, oh ini harganya sudah mulai murah satu. Tapi di sisi lain kalau dia turun terus kan kita berhadapan terhadap posisi kalau kita beli tiba-tiba di atas, tiba-tiba turun ke bawah, dan biasanya para trader bilang saya nyangkut gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih caranya untuk melihat bahwa ketika kita mau ruang akumulasi beli itu di mana gitu loh. Jadi ini yang pertanyaan teman-teman gitu. Nah, itu bisa dilihat ketika trennya mulai patah. Nah, gimana kalau kita lihat dari tren yang patah? Nah, ini ada contohnya nih ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari chart contoh tersebut. Sekarang kita bahas, Pak, kalau sell terus kapan buy-nya gitu ya. Nah, kebetulan kita cari contoh di saham Mayora. Mayora itu modelnya sama kayak HMSP, di mana trennya pelemahan ya. Dan ini ada titik-titiknya teman-teman. Ini ada sell, rekomendasi sell ya, dan juga sell. Nah, cuma kalau kita lihat, Pak, gimana Pak caranya untuk ada mau beli nih kayak gimana? Nah, patokannya adalah satu teman-teman. Yang pasti adalah kalau teman-teman mau membeli saham ini, garis yang warna biru harus di break ke atas. Itu catatannya. Dan kalau di break ke atas, dan dia tidak akan datang lagi ke bawah. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman lihat ya, ini kan candle-nya tuh dalam keadaan turun ya, dan itu terkonfirmasi dari garis trennya itu melemah. Nah, contoh kalau misalnya kayak gini nih, dia coba naik ya kan, sempat nih naik di tanggal 21 Oktober, tapi ternyata turun lagi dan dia tertembus lagi ke bawah. Dia sempat naik lagi, turun lagi ke bawah. Nah, itu mengindikasikan bahwa tren ini masih berlanjut untuk melemah. Nah, cara untuk spekulasi beli atau akumulasi beli adalah ketika garis tren ini itu patah oleh candle dan tidak balik lagi ke level semula. Jadi kalau teman-teman lihat nih per tanggal, misalnya kita ambil contoh ya. Ini 13 14 Oktober nih terjadi rebound dan ngebreak nih tanggal 14 Oktober. Nah, dan ini bagus nih ya kalau misal dia masih lanjut naik, cuman kita lihat setelah 14 Oktober yaitu di tanggal 21 Oktober dia balik lagi. Jadi melanjutkan pelemahan lagi. Nah, ini menurut kita sih trennya masih akan turun, dan ternyata benar ya, dia sempat naik lagi ternyata turun. Nah, akumulasi beli, spekulasi beli kalau ternyata dia ngebreak. Nah, ini contohnya nih ya, teman-teman bisa lihat nih. Kalau dia confirm dia ngebreak resisten atau bisa dikatakan tren dari downtrendnya, dia ngebreak. Nah, terus dia tidak balik lagi ke sini. Jadi trennya berubah. Nah, jadi dia akan lebih menguat ya, dan belakangan ini sideways. Nah, ini salah satu cara gimana kalau kita melihat ada ruang spekulasi beli di area sini, dia meninggalkan tren ini ya, break trend, lalu juga bisa ada ruang spekulasi beli. Tentunya ini juga harus didukung oleh indikator-indikator lainnya ya, biar bisa membantu teman-teman juga yang sedang memantau saham Mayora. Nah, kalau ketika dia ngebreak, nah berarti tendensi dia melemah sampai di let's say 5 Desember 2022 tidak ada ya, karena dia sudah keluar dari garis trennya. Demikian teman-teman yang bisa saya sharingkan bagaimana cara memakai tren dalam posisi downtrend ya, dimana cara membelinya bagaimana, lalu cara jualnya bagaimana gitu ya. Nah, ini tentunya bisa bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Pokoknya poinnya saya adalah jangan sampai ketika dia udah break balik lagi dia garis ke bawah. Jadi dia ngebreak lagi ke bawah jadi ketika ini break dari bawah ke atas, terus dia balik lagi ya dari atas ke bawah, ini kemungkinan akan turun. Tapi selama
tren ini patah dan dia meninggalkan tren ini, dia akan lanjut lagi naik seperti gambar Mayora ini. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk ruang spekulasi beli. Intinya adalah jangan sampai dia balik lagi untuk mendekati garis itu. Kalau misalnya udah garis itu, kalau candlenya sudah di atas garis ya. Karena biasanya kan yang terjadi adalah kalau udah naik tiba-tiba turun nih kayak gini, ini udah beda nih. Nah, kita harus pasang cut loss juga ya. Tentunya ini bisa dipadu-padankan dengan cut loss juga kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi. Tapi selama masih di atas garis, ya dia akan melanjutkan kenaikan ya. Yang penting trennya berubah. Demikian untuk saham Mayora. Oke, thank you banget Kev. Jadi memang teman-teman kalau misalkan kita lihat gitu ya, banyak suka tanya nih Kev teman-teman ya. Kalau misalkan udah nge-break dari pola downtrend dan dia mulai naik ke atas, nah kapan nih kita tahu bahwa itu bukan false gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman memang harus menunggu sedikit gitu ya untuk dia benar-benar bisa nge-break di atas garis tren tadi gitu ya. Betul. Dan poinnya adalah dia nggak boleh balik lagi ke bawah garis trennya gitu ya. Karena balik lagi kalau misalkan dia nge-break lagi di bawah garis trennya, itu bisa lanjut koreksi lagi, artinya seperti itu ya. Betul banget, Van. Seperti itu. Oke, gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!